Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala kita semuanya sehat dan diberikan oleh Allah itu sebuah kenikmatan yang sangat indah sekali bisa bersama-sama. Dan tentunya kita juga harus mensyukuri semuanya itu dengan sebuah ikhtiar, ya, jangan sampai syukur itu tidak kita praktekkan. Makanya saya juga termasuk salah satu orang yang belajar ilmu syukur. Syukurnya diaplikasikan gitu kan, jangan cuma syukur-syukur saja seperti itu. Dengan apa? Yang pertama, saya membiasakan diri untuk menghilangkan kata semoga. Ya, semoga itu dihilangkan dengan cara bagaimana? Insya Allah. Kita kan seperti itu. Nah, terus yang kedua, wujud syukur kita kepada Allah itu menjalankan perintahnya. Gitu ya. Terus banyak lagi. Termasuk membesarkan bisnis ini adalah tugas kita. Haknya bisnis itu harus dibesarkan. Gitu. Jangan kita membuka sebuah bisnis tapi tidak dibesarkan. Bisnis itu memiliki hak. Ya, kita memiliki hak apa? Untuk sehat, ya. Tapi bisnis itu sendiri adalah dia juga punya hak. Karena apa? Karena yang ada di langit dan ada di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Nah, makanya bisnis itu juga memiliki hak untuk apa? Untuk dibesarkan. Nah, makanya pada kesempatan kali ini saya kemarin komunikasi sama Bu Sumarni, bagaimana kalau diadakan di Padukangan? Ada 2 pun saya akan siap. Karena apa? Karena saya sudah memiliki ikhtiar untuk berbagi. Ada 2 orang atau 2 pengusaha besar misalkan di Purwantoro ini nanti akan dampaknya luar biasa sekali. Tidak butuh orang banyak. Yang penting adalah keseriusan untuk mengamalkan ilmunya itu. Seperti itu. Berapapun, ya, berapapun karena saya sudah mengikhtiarkan dan saya sudah menulis sebuah impian dalam diri saya tahun 2023 dan seterusnya seperti itu. Saya memiliki sebuah impian bahwa perusahaan saya besar, gitu. Setelah perusahaan saya besar, saya meninggalkan perusahaan saya, ya, dan saya hanya fokus untuk berdakwah bersama untuk membesarkan bisnisnya teman-teman. Seperti itu. Itu yang membiayai saya dan berbeda. Sama halnya kalau kita melihat orang-orang yang sudah meninggalkan perusahaannya itu seperti tokoh-tokoh ya, ada Haritanu Sudibyo, terus apa namanya itu, ada sama menteri-menteri ini BUMN siapa? Erick Thohir, terus Sandiaga Uno, dia sudah meninggalkan bisnisnya, dia fokus ke politik. Nah, saya juga sama, saya juga ingin meninggalkan bisnis saya dan fokus di dakwah seperti itu. Dan kita juga harus memiliki impian seperti itu. Makanya sebelum nanti kita ke BFC, saya akan menjelaskan dulu atau menyampaikan dulu tentang mindset. Ya, mindset kita harus dibangun. Kemarin saya melihat tulisannya Pak Marmin itu, wah, bisnis besar ya Pak Emir ya. Bisnis besar itu nggak mungkin, bisnis besar itu mungkin. Ya, bisnis besar itu gampang. Gojek itu besar. Ya. Gojek besar. Gojek kantor. Ruginya tahun 2022 itu 7 triliun. 2022 Gojek itu rugi 7 triliun. Nah, tangkar ya. Rugi itu 7 miliar atau triliun? Pak, 7 miliar. Dia ruginya 7 miliar. Omsetnya tahun 2022 itu dia memperoleh 12 miliar. Ruginya 7 miliar. Besar kan? Gitu. Besar tuh gampang. Nah, besar loh. Tapi usaha besar itu belum tentu menyenangkan. Tapi yang menyenangkan itu apa? Bisnis yang kuat. Nah, itu. Secara kuat di apa? Kuat di keuangannya, kuat di SDM-nya. Nah, ini yang sabar. Sebenarnya seperti itu. Kalau bisnis besar itu gampang. Caranya gampang, punya modal besar. Besar kan? Tapi bisnis besar itu belum tentu membahagiakan. Nah, seperti itu. Tapi kalau bisnis kuat, tentu pasti membahagiakan. Nah, mindset yang pertama yang harus ada dalam diri kita itu adalah pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan, kita harus merencanakan. Ya. Kenapa kok harus merencanakan? Itu nih, kita mau omset berapa tahun 2023? Kita mau rencana seperti apa? Ya. Rasulullah apakah tidak merencanakan? Merencanakan. Rasulullah merencanakan besok Romawi akan runtuh atau akan dikuasai oleh
muslim. Merencanakan dia, makanya semuanya berlomba-lomba. Romawi Timur ya jatuh di tangan siapa? Masanya Umar. Tapi dia juga merencanakan. Romawi Timur jatuh di masanya Umar. Konstantinopel jatuhnya di siapa? Ahmad Al-Fatih. Ya, ini rencananya Rasulullah itu. Ya, rencananya Rasulullah seperti itu. Dia juga punya rencana, kita juga harus punya rencana. Rencana kita itu jangan terus nanti kita itu memiliki aku umurku 60 tahun, jangan seperti itu. Ya, kita harus rencanakan berapa sih? Kita pengen memiliki usaha apa? Misalkan Pak Martin, saya pingin gitu kan, pingin punya pabrik lampu di Purwantoro, tulis. Ditulis saja, ditulis, dilihat-lihat. Ya. Setiap 3 bulan sekali atau setiap bulan sekali atau bahkan sehari sekali itu dilihat. Pabrik Purwantoro, ya, pabrik lampu di Purwantoro harus dilihat. Gitu, direncanakan yang kedua. Yang pertama. Terus yang kedua, apa yang harus kita mindset yang harus kita lakukan. Nah, ini yang sering jahat ini di sini. Jadi yang kedua itu adalah sabar. Ya, sabar. Sabar gitu kan. Bagaimana cara menjalankan sabar? Kadang di sini nih orang nggak sabaran. Ya, di sabar itu ada fase dalam bisnis. Yang pertama, bagaimana biar sabar ya. Caranya sabar itu ya itu dengan cara ditongkrongin dan dianalisis terus apa perkembangannya seperti itu. Ini ya, saya mengatakan fase bisnis. Kadang ini fase bisnis itu. Saya sudah menulis kemarin di ini. Yang pertama itu mencari uang. Mencari uang, ya. Yang kedua itu mencari makan, Pak. Mencari makan. Terus mencari uang. Yang ketiga ini membangun sistem. Yang D ini membangun talent. Membangun talent atau pemimpin gitu ya. Yang A, B, C, D, E ini adalah menikmati berkembang. Baru ini menikmati hasil. Ini ya, dalam sabar itu ada fasenya seperti ini. Fasenya ya, mencari makan, mencari uang, membangun sistem, membangun talent, berkembang dan menikmati hasil. Semuanya ini ada waktunya, tentu 5 tahun. Ini 5 tahun. Ini juga 5 tahun. Ini 5 tahun. 5 tahun. Jadi kalau misalkan jenengan tuh masih membuka dan masih 3 bulan atau 2 tahun, sabar. Ini 5 tahun waktunya nih, 5 tahun gitu. Ini juga 5 tahun. Nah, sekarang jenengan bisnisnya itu dilihat. Apakah sudah umur 5 tahun ataukah sudah 10 tahun? Ya. Dilihat. Ya. Punya saya juga baru 5 tahun, makanya ya. Masih di sini walaupun saya sekarang sudah membangun talent karena di perusahaan ada 3 itu sudah ada pemimpinnya sendiri, sudah ada pimpinannya seperti itu. Ini ya. Jadi kalau misalkan belum berkembang, nggak apa-apa, waktunya 5 tahun kok. Nah, inilah yang kadang berbisnis itu tidak sabar. Yang pertama dia itu kuliner. Misalnya kuliner. Setelah itu lihat tetangganya bisnisnya belum menguasai dari hulu sampai hilir, dari kuliner rubah menjadi dodolan sepatu. Iya kan? Padahal ilmunya itu belum menguasai, sudah pindah. Karena apa? Karena itu nggak sabar, pindah dodolan sepatu. Itu ada teman saya itu. Setelah itu dia jualan sepatu, belum menguasai. Dia belum tahu tempat sepatu yang paling murah dan menjualnya lebih untung besar, dan bagaimana cara menjual sepatu itu biar untung besar. Belum tahu ilmunya, dia pindah lagi ke jualan tanah. Itu jualan tanah, dia nggak sabar. Dia cuma lihat temennya sukses, dia pindah ke jualan tanah. Padahal ilmunya belum menguasai. Ya, Allah itu menginginkan kita tuh sabar, gitu. Terus belum mengetahui ilmunya belum dibongkar semuanya, dia sudah pindah.
gitu. Ya, padahal ilmunya itu tuh kalau dia mau diorek-orek gitu kan, mau maksudnya diurai gitu kan, diurai gitu. Bisa berkembang, bisa tumbuh. Bagaimana caranya nanti ngambil yang termurah, ya kan? Terus menjadi supplier terbesar Wonogiri atau pabriknya Wonogiri, padahal seperti itu. Belum sabar, makanya berkutak-kutak dicari makan terus gitu kan. Dan kalau pengen naik ke kelasnya itu belajarnya gimana? Diskusi dengan temannya atau mencari di YouTube. Misalkan di mana ya harga tempat cetak yang termurah kan kayak foto Pak. Gitu. Di mana? Jadi ada seperti itu. Ya. Temui silaturahim, dilihat. Itu adalah sebuah proses untuk berbisnis, fasenya panjang. Kalau dihitung 5 tahun berarti berapa? 10, 20, 30 tahun. 30 tahun baru kita menikmati hasil. Ya. 30 tahun baru kita menikmati hasil. Kalau kita umurnya sekarang itu 40, berarti umur berapa? Umur 70. Umur 70 tahun enggak apa-apa. Rasulullah itu perang di umur berapa? 65 tahun kan? Rasulullah itu turun membawa pedang dan perang di usia 65 tahun. 63 meninggal. Berapa? Enggak. 45 kalau enggak, berapa itu? 45. Setelah 10 tahun. 45 ya? 45 tahun kalau enggak salah ya? 40. 50-an. Berapa? Ya sekitar segitu kan? Sekitar segitu dia itu perang. Kita disuruh jualan di umur 40 sudah merasa aku ki wis tuwa. Padahal Rasulullah itu memegang pedang lah itu. Perang. Bisa gitu kita disuruh buat konten aja sudah merasa umurnya aku ki wis ra patut gawe konten kan gitu. Enggak bisa. Kalau kita mau merasa bahwa kita tidak layak untuk jadi konten, ya kowe kudune iki padha karo Sandiaga Uno kono. Sekarang ini dia sudah bisa menikmati hasilnya. Tapi kalau kita sekarang ini masih berdagang di masa milenial dan saat ini, maka ikuti milenialnya. Malu Pak, enggak apa-apa. Enggak usah malu gitu kan. Ya. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi itu berbisnis itu yang paling berat itu adalah ya awalnya yang bisnis yang paling berat itu paling cuma di 1 sampai 6 bulan. Ini loh yang paling berat. Setelah itu nanti akan menikmati hasil. Tapi yang penting selama 6 bulan 1 semester ini benar-benar melakukan rule modelnya atau bisnis modelnya itu dijalankan benar. Kalau nggak dijalankan benar maka nanti sampai 1 tahun pun belum menikmati hasil. Ya, 1 sampai 6 ini harus benar-benar. Misalkan kita buat bisnis model kanvas itu dijalankan terus sampai nanti turun itu nanti ke market plan-nya dijalankan terus. Nanti menikmati hasil. Di tempat saya itu saya menantang dia kan bukan di manajer kan, terus kamu berani enggak jadi pimpinan di trust wes itu tak kasih gaji kepadamu yang kamu mau gitu kan, tapi kamu jadi pimpinan di sini mau ya udah mau. Saya itu kita kasih modal untuk transportasi aja dan sekarang sudah menikmati hasil lah. Dia itu udah kesini udah terus jalan terus. Jadi fasenya itu dari A sudah pesan B, C, D, setelah E, A-nya sudah pesan lagi, sudah jalan terus. Jadi jalan terus kayak gitu. Begitu. Ya, ini di fase. Setelah sabar itu ada lagi yang terakhir itu adalah tata atau aturan. Ada aturan. Mindset aturan itu ada diatur. Ya, diatur. Jadi kalau mau bisnisnya bersama dengan istri, diatur istrinya posisi di mana, saya di mana, seperti itu. Kalau sendirian ya sudah, istrinya nggak usah diikutkan. Jadi atur. Oh aku mau hari ini gitu, diatur. Kalau punya timnya juga diatur. Timnya itu di bagian apa seperti itu. Diatur. Jangan sampai nanti tidak ada aturan dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah bisnisnya itu tidak ada aturan, harus diatur. Gitu. Nanti ada SOP-nya, ya. Harus ada SOP-nya yang harus dijalankan oleh dia. Gitu. Terus jangan juga nanti setelah aturan itu bukan berarti begini, kamu tugasnya asah-asah misalkan di dalam
cuma makan ya. Oke, tugasnya cuma cuci piring. Jangan cuma cuci piring aja, nanti ditambahin poin membantu di sini. Tapi pokoknya di sini. Itu nanti sama dengan di perusahaan saya awal-awal itu cuma SOP-nya itu kok. Akhirnya dia nggak mengerjakan yang lainnya gitu kan. Karena diubah. Nah ini aturan. Oke ya. Jadi ini yang harus dijalankan. Terus setelah aturan maka ada taat. Taat itu adalah setelah digarap semuanya baru taat. Nah, wis ini mindsetnya gitu ya. Kalau saya membacakan dalil itu saya bacakan ya. Ada dalilnya dulu. Kita tuh harus berusaha itu. Saya bacakan aja. Jadi sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadillah buat rumah katsiran la'allakum tuflihun ya. Apabila saat salat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi setelah kita melaksanakan sholat, perintahnya Allah itu apa? Diperintahkan kita tuh bertebaran. Bertebaran itu apa? Bisnis. Ya, setelah kita melaksanakan sholat diperintahkan oleh Allah itu harus berbisnis. Setelah sholat jangan cuma duduk-duduk saja. Ya, perintahnya itu sudah jelas. Jadi jangan sampai kita melanggar perintah itu. Sama kan? Misalkan di ada peraturan desa, ada peraturan, gitu kan? Kadang kemarin itu saya diskusi, guru mas, guru di mana? SDIT. Tapi berbisnis juga. Belum. Oh YouTuber. Oh, oke. Alhamdulillah gitu kan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu juga ada. Kemarin itu ada yang diskusi dengan saya itu mau berbisnis, setelah itu dia itu ini apa namanya antara mau pinjam uang mau pembiayaan, apa yang harus saya lakukan? Tak tanya, kamu ngajar toh mas? Iya. Nah, kalau ngajar terus siapa yang menjalankan bisnisnya? Istri saya. Kok istrimu ngono aku? Coba kamu lihat, pebisnis yang wanita yang sukses itu siapa? Wes, golek teman. Pebisnis yang wanita itu siapa? Yang sukses ngono aku. Megawati. Misalkan dia mengatakan, contoh sedang Boyolali, Bu Kesti, ngono aku. Suaminya resign dari PNS resign, makanya besar bisnisnya. Gitu kan? Iya resign dia. Nah, keluar. Terus apa lagi gitu kan? Siapa? Di PNS pegawai ngeri sekali ya. Siapa aku? Kamu jangan ini kan? Pernah mendengar nggak bahwa rezekinya, saya selalu diingatkan sama istri saya itu. Kalau istri yang bekerja maka rezeki itu miliknya istri tok. Tapi kalau suami yang bekerja maka rezekinya itu untuk seluruh keluarga yang ada dalam yang kita nafkahi semuanya. Tapi kalau istri yang bekerja itu tok, makanya wes turuno, kowe milih ndi ngono aku. Kowe utang nang pembiayaan tapi nggak jelas ngono aku. Akhirnya menjadi sebuah ketakutan. Tak bacakan dalil lagi karo aku. Cek ngono aku. Enek aku dalile Mas. Si anakku cuma enggak hafal ngono aku. Kamu tuh ketakutannya di mana ngono aku? Tak bacakan Mas. Tak bacakan. Itu oh iya. Yang bunyinya gini. Allah akan menguji dengan sedikit ketakutan, rasa lapar dan tidak punya uang kan? Pilih. Kowe yang di Allah itu akan menguji itu yang pertama itu adalah ketakutan ya. Kowe takut tuh. Oh iya bener. Bener aku takut. Nah ya Allah itu sudah jelas. Allah itu akan menguji dengan ketakutan dulu. Takut nek sesuk ora iso mangan, takut nek besok enggak bisa jalan-jalan. Iki wis jelas lho kowe iki. Ini kan ujian dari Allah. Aku baru sadar. Orang duit ki nomor 3 ngono aku. Ini kan enggak punya uang tuh nomor 3 ya. Oh iya ya udah. Wes, besok resign aku ngomong ngono. Besok resign gitu. Wah. Iya dia sudah. Karena dia bisnisnya itu sudah siap, tapi yang mau dia ini kan masih takut dan istrinya terus yang ikut. Lah selama ini berapa? Tak hitung ngono. Belum cukup lah Mas nek bojone tok. Lah kok nek arep utang ngono aku. Nek arep utang terus piye nek utang? Bayarnya piye ngono aku. Iya ya. Berarti saya enggak usah utang. Dan kalau kamu yakin, kamu resign saja dari pekerjaan kamu, tapi kalau kamu memang benar-benar fokus di bisnis. Yakin aja bahwa seluruh keluargamu itu akan rezekinya lewat kamu. Pikir dia.
besok saya mau ketemu lagi. Tak tunggu seminggu, tak kasih waktu seminggu kamu. Bapak Ibu, kanvas itu sebenarnya tebal bukunya, cuman dirangkum dalam sebuah koran, 1 lembar. Tapi maknanya luar biasa sekali. Karena kenapa? Karena banyak para pebisnis itu menggunakan model ini. Ya, bahkan seluruh dunia itu banyak yang menggunakan ini. Gitu. Model ini model dasarnya dalam dashboardnya. Kalau orang sudah tanya, kamu bisnisnya apa Pak? Gitu kan. Dikasih kayak gini aja udah paham. Sudah paham nanti dia bisnisnya apa. Karena kenapa? Karena dia sudah melihat korannya itu. Terus cara mengisinya itu dari kanan ke kiri. Cara mengisinya dari kanan ke kiri. Ya. Anak-anak saya di tempat saya itu udah pinter-pinter ngisi seperti ini. Nanti dari sini nanti turun lagi di apa? Di KPI, turun lagi di market plan gitu. Tapi minimal kita memiliki sebuah kerangka dasarnya seperti ini. Gitu. Ya. Misalkan salah satu contoh, kita mau berbisnis apa? Kita bedah aja di sini. Misalkan apa? Kita mau bisnis apa? Mau bisnis apa? Foto ya. Di atas itu harus diisi dulu. Itu kan ada nama PT gitu ya. Itu jangan nama tokonya, tapi bisnisnya. Ya, itu bisnis model kanvas ada PT kan itu kan. Itu diisi bisnisnya mau apa gitu kan. Misalkan foto ya Pak ya. Fotonya ditulis aja di atas itu foto gitu kan, foto. Oke. Foto dulu. Baik. Setelah foto itu nanti ada yang sebelah kanan sendiri apa itu? Segmen Consumer. segmen customer. Nah, kan saya beli kayak gini. Ya, benar ya. Customer segmen maksudnya. Customer segmen ini adalah target yang harus kita garap. Oke? Customer segmenmu, Pak. Segmenmu ini nek foto apa? Mana? Siapa? Yang menjadi target kamu itu siapa? Sekolah. Satu sekolah, terus manten terus. Jadi geraknya nanti enak nanti. Sekolah. Ini hajatan manten maksudnya ya. Terus apa lagi? Event. Jangan banyak-banyak. Fokus aja ke situ. Gitu. 2 ini ya. Oke. 2. Kedua ini. Fokus aja kedua ini. Gak usah terlalu banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak capek nanti. Fokus aja ke sini. Oke ya. Terus setelah kita tahu bahwa customer segmen kita itu adalah sekolah, ada hajatan, yang selanjutnya itu agar dia itu memilih kita, maka kita harus punya value proposition atau ada nilai tambah yang kira-kira dia itu mau mengambil foto punya kita. Apa kira-kira? Murahnya itu membuat boncos nggak? Bonus ya, 1 bonus. Nggak apa, bonus. Bonusnya apa Pak? Foto besar. Oh, foto besar. Ini ditulis, ya, ditulis. Jadi apa kira-kira yang harus ada nilai, ya? Contohnya itu kan banyak nih kan, foto. Dia memilih kita tuh harus ada nilai lebih yang ada dalam sebuah perusahaan kita itu apa? Kan? Bonus, oke, bonus. Terus setelah bonus, Reward. Oke, reward ya. Apa? Cashback sama dengan bonus. Wis anggapnya di situ. Apalagi? Oh, garansi betul. Yang kira-kira dia ini tidak yang dimiliki orang, tapi kita memiliki lagi yang di atasnya. Gitu. Gratis ongkir. Boleh. Free ongkir, gitu kan? Free ongkir. Kualitasnya yang seperti apa? Kan orang belum merasakan kualitasnya seperti apa. Ini ya. Pokoknya ini value proposition itu harus intinya dia itu memiliki nilai tambah. Misalkan tukang foto, karo tonggo ki padha wae. Lah kan seperti itu. Padha wae kok berarti kan enggak ada nilai value proposition. Gitu kan? Aku mendingan ke tetanggaku saja. Ini yang harus kalian cari, benar-benar dicari
orang itu kira-kira itu dia memilih kepada, enggak, saya itu harus seperti apa saya. Familiar. Pak, familiar. Ya, ya. Apa kira-kira misalkan lampu ini kayak garansi 2 tahun gitu kan. Apalagi yang kira-kira dia itu tidak beli ke lainnya. Gitu. Dia belinya kepada kita. Itu ada di value proposition. Ya ditulis gitu kan. Ada berapa kira-kira value gitu. Ditulis. Gitu. Apalagi yang gitu kan. Itu penuh perenungan. Aku belajar kayak gini seminggu. Tapi saya ajarkan cepat, tapi nanti benar-benar direnungkan ya. Benar-benar kalian tulis. Ya, saya cuma akan mengantarkan isinya itu kayak gini gitu. Ya. Anak-anak saya kemarin barakerku masih membutuhkan waktu 3 minggu untuk menyelesaikan semuanya. Dia itu merenung gitu kan caranya. Makanya saya cerita cuma butuh 6 bulan dan saya sudah buktikan 3 bulan sudah berjalan. Sekarang sudah menikmati hasil. Karena ini sudah pas. Dirangkul, benar-benar dirangkul. Itu nggak boleh kalau saya tuh di perusahaan tuh harus kamu mau menggunakan BRM atau BMC terserah, gitu kan? Dia lebih cenderung ke BMC-nya, mudah katanya ya. Ya, jangan sampai value proposition ini nggak ditulis. Misalkan Bliming Cafe ini akan menjadi sebuah pilihan oleh customer yang kita sudah rencanakan loh. Sekolah, hajatan, dia ini biar memilih punya mutu apa. Nariknya dari sini. Sekolah ini biar seneng dan mau dengan produk fotomu itu apa? Ini tulis gitu ya. Tulis. Terus selanjutnya setelah value proposition berarti kita masuk ke channel. Channel di sini. Channel itu adalah ini loh. Value ini bisa sampai ke sini itu melalui apa? Channel. Ya. Jalan apa? Kira-kira agar orang ini tahu bahwa kamu punya value ini dan dia tuh mau. Kira-kira menggunakan apa? Apa? Misalkan contoh sekolah ini tuh tahu. Ya, tahu. Karena kenapa? Promosi. Karena saya promosi, direct selling misalkan seperti itu. Ini di sini direct selling. Nah, ini. Ya. Kita ke sana. Akhirnya ini tahu. Ya kan, akhirnya ini tahu gitu kan. Dari sini nih tahu. Terus apa lagi? Online-nya apa? Misalkan dari FB. Terus YouTube. IG gitu kan. IG. WA gitu kan. Dia tahu. Ya kan? Tahu. Diiklankan misalkan gitu kan, diiklankan lewat FB, IG atau di-share di grup gitu kan. Dia tahu gitu kan. Nah, ini ditulis juga. Oh, biar mereka tahu, sekolah ini tahu, orang-orang hajatan ini tahu value saya, dia harus pertama direct selling. Aku tak silaturahmi ke sana, gitu kan? Atau lewat misalkan spanduk gitu kan, pamflet. Tapi jangan sampai tempel-tempel di pohon, ya. Atau pas waktu ada acara RT gitu kan, nah ke sana gitu kan, promosi gitu kan, promosi bisa ya. Promosi gitu kan di setiap event boleh agar mereka ini tahu. Jangan sampai sekolah ini nggak tahu, jangan sampai orang-orang punya hajatun nggak tahu kamu punya value ini ya, tapi value-nya benar-benar jenengan pikirkan pikirannya itu berbeda. Saya kemarin mengajarkan isi ulang air itu rata-rata 10 gratis 1 gitu kan. Reward. Coba Pak kamu rubah sing kira-kira apa mana? Apa ya Pak? Ya, pokoknya orang itu akan berpindah kepada kamu. Dia mengganti. Bukan 10 gratis 1, tapi 12 gratis 2. Gitu, berbeda. 12 gratis 2 tak coba gitu kan. Dia sudah mulai mencoba, terus dicuci di laundryan juga. Coba Mbak, kamu kasih value orang-orang tuh mau, karena bisnisnya turun. Coba kamu ganti value-nya itu dan tersampaikan. Kamu kan sudah punya ini, channel kan sudah ada, mereka sudah punya. Gitu kan? Dia mengganti Jumat, setiap hari Jumat laundry Tutup. minimal gitu. Tutup enggak minimal 5 kilo gratis gitu kan, gratis 1 kilo. Mulai sudah mulai rame. Kemarin tadi malam saya tanya itu, alhamdulillah minggu ini sudah rame Pak dengan apa namanya, dengan saya menggunakan value itu. Jadi value yang ada di tempat saya. Oh rame alhamdulillah gitu kan.
Cuman ini Pak, tetangga saya itu juga ngintip-ngintip terus ya nggak apa-apa, gitu kan, nggak apa-apa, gitu kan, dia ngikutin nggak apa-apa. Sempat redup katanya karena dia menaikkan harga. Ketika kita menaikkan harga, jangan takut, ya. Kemarin sempat Pak, saya naikkan harga 1.000, ternyata customer saya itu pada pindah ke sebelah, nggak apa-apa itu bukan target kamu kok, gitu kan. Nggak, ternyata dia punya value lain, akhirnya naik lagi. Ya wes customer di kan target kita kan bukan cuma CRT Mbak, saya bilang gitu. Oh iya, sudah mulai naik karena apa? Ada direct sellingnya. Dia berjalan, dia mengeluarkan direct selling ke sekolah, ke tempat ke tempat kantor. Customer segmennya itu laundry yang saya bimbing itu cuma satu. Customer segmennya itu istri yang bekerja. Jadi dia tuh hanya fokus kepada istri yang bekerja. Istri yang bekerja dan bukan orang yang kaya. Kalau yang kaya kan ada pembantunya katanya. Istri yang bekerja, setelah dia mencari, ya fokus saja. Istri yang bekerja, dia tawari silaturahim. Mbak, gimana kalau misalkan laundrynya di tempat saya aja? Masuk. Fokus di customer segmennya tuh dia hanya menulis satu, istri yang bekerja. Jadi dia tuh cuma mantau istri yang bekerja di mana. Oh itu PNS, oh itu. Ke sana. Dia silaturahim, nawarin gitu kan. Cuma itu segmen gue. Sangar tenan gitu. Cuma istri yang bekerja katanya kan. Laundryan itu. Laundryan dan sekarang sudah mulai baik. Bagus. Ya, makanya customer segmennya ini bener-bener ditulis, ditargetin customer segmennya itu siapa. Kita sekarang sekolah hajatan ya. Ini bener-bener kanvasnya dilakukan dengan baik. Gitu. Kalau misalkan lampu, Bu Jumarni misalkan customer segmennya toko-toko besar pada menolak gitu ya Bu ya. Udah cari aja toko-toko kecil. Nanti ketika toko-toko kecil itu sudah ngambil punyamu Bu, yakin guys, insya Allah toko besar itu akan datang kepadamu, dia akan mengatakan, Bu Sumarni, kecamatan ini saya yang akan menjadi suppliermu. Apa enggak ya Pak ya? Jadi nanti Pak Marvin tinggal membuat dan tidak menjual di daerah itu. Tinggal nanti toko besarnya itu yang mensuplai. Sudah selesai. Nanti tinggal diomongin. Nanti ngambilnya di sini harganya sama kok gitu kan. Nah, gitu. Enggak apa-apa. Ditulisin aja dari itu akan diselawati aja. Gitu kan. Diselawati aja toko yang besar yang menolak itu. Insya Allah nanti baik kok. Gitu ya Pak. Sekolah juga sama gitu kan. Nah ini dah sampai di 3 ini. Apakah ada pertanyaan sebelum isi yang lainnya? Atau kita lanjut dulu? Ini tadi dah. Mana? Value itu ya. Value. Jadi kita harus banyak-banyak menggali apa alasan orang beli ke saya, Ya. apa alasan mereka membeli kita. Mungkin selain harga, Ya. selain harga, mungkin keramahan atau apa. Ya, Ini. familiar ya. Yang di sini ini memang agak harus memiliki perenungan yang agak panjang. Yang value processor. Di tempat saya juga sama Pak. Gonkui di Ponogiri ada jersey terbesar yaitu Regar Sport dan yang lain-lainnya. Karena kita punya value processor, ya. Pertama warnanya itu warnanya bagus dan yang kedua kita punya garansi sama ya. Tapi kita punya di situ itu yang pokoknya kamu beli 3 gratis 1. Akhirnya apa? Reseller itu ketika menolak misalkan aku kalau seperti itu saya nggak mau gitu kan, nggak mau ke tempatmu gitu kan. Jadi ya itu hak kamu Mas gitu kan. Jadi anak-anak itu gitu. Itu hak Anda untuk memilih di mana akan menjadi vendormu gitu kan. Udah gitu aja. Nah, tapi itu kembali ya, Pak. Karena nanti waktu dia menghitung juga, reseller itu menghitung. Aku nek tuku gone Regar semene, aku nek tuku gone KNS Sport, keuntungan gone KNS Sport, maka dia pindah ke KNS Sport gitu. Tidak apa-apa. Pindah gitu. Pindah. Dan seluruh reseller yang ada di nomor 1 aku blokir semua Pak sama. Saya blokir biar dia tidak menghubungi saya wis. Iki tak pasrahkan ke anak-anak. Iki value proposition itu memang penuh perenungan. Direnungkan bahwa di antara lampu-lampu itu aku punya value apa ya yang sekiranya harus bisa. Dia itu bisa mengambil ke tempat saya gitu kan. Kadang dari silaturahim itu ada sebuah perkataan bahwa iki lho Pak nek koyo ngene iki unggulannya kayak gini. Itu akan menjadi perenungan buat kita nanti biar dia tuh ngambil ke tempat kita. Tapi jangan terus kabeh diayai. Ya, nek kabeh diayai kok malah udah dewi. Gitu.
Makanya value proposition itu kira-kira garansi kan sudah ada. Garansi kan 2 tahun ya Pak ya. Garansi kan sudah diberikan 2 tahun. Nah, di tahun laksanakan ya. itu dievaluasi ternyata tidak Tidak. mempan. Mungkin apakah nanti itu lebih apa ya, langsung fleksibel kita ganti, atau mungkin malah ternyata yang masalah di channelnya atau mungkin. Jadi gini, makanya kan dari sini itu apakah kita sudah melaksanakan channel dengan baik? Channelnya ini sudah tersampaikan. Maksudnya ini channel ini benar kesampai ke sini enggak gitu. Benar ke sini enggak gitu. Bisa saja customer segment sudah ditulis sekolah dan hajatan, tapi tidak dievaluasi di sininya. Sekolahnya muridnya cuma 10. Ya kan? Nanti hajatan yang dia tidak, intinya hajatan yang terlalu tinggi, gitu kan? Jadi kita tuh juga nanti di sini dalam bisnis itu ada yang namanya analisis kompetitor. Nanti kita bahas berikutnya ya. Saya pokoknya di sini akan senang sekali nanti setiap bulan kita ke sana. Ini loh, sekolahnya ini jangan asal-asal sekolah. Kadang ini sudah bagus nih, ininya salah. Yang kita lihat loh, sekolah neng kecamatan, ambil saja sekolah misalkan sekolah itu sekolah negeri. Enggak, biar sekolah negeri nggak boleh Pak, ada foto-foto Pak di sini Pak, karena ini dananya dari pemerintah semua, salah kan? Oh, sekolahnya SDIT, nggak apa-apa. SDIT kan bayar kan, benar kan? Boleh. Makanya di sini ini harus benar, customer segmentnya benar sekolah, gitu kan? Tapi sekolahnya ini jangan asal-asalan juga. Sekolahnya sekolahnya sih muridnya 6, muridnya 8, jangan. Sekolahnya yang besar. Menyindir Pak. Hah? Menyindir. Tersindir saya. Makanya kalau kan bikin besar kan bisnisnya kan? Iya, makanya biar nanti capek Pak. Desainer saya itu sekarang ini dulu desainer 10 Pak. Sekarang desainer saya cuma 2. Tapi saya tidak menurunkan omset. Bicaranya gitu. Nah, yang dibidik itu sekali satu desain itu bisa memesan minimal 2 lusin. Nah, gitu caranya. Ini harus tersampaikan gitu. 2 desainer sudah bagus. Saya dulu 10. Ternyata pesannya satu-satu terus Pak. Satu desain satu, capek. Bayarnya oke banget. Nah, sekarang desainer 2 tapi bisa memenuhi targetnya, jangan turun. Nah, ini channel ini harus penting dengan adanya direct selling. Value ini tersampaikan gitu. Terus kalau mengevaluasi value boleh enggak? Boleh Mas. Boleh. Value-nya ini ternyata di sekolah itu kayak gini atau dari hajatan itu begini, value-nya dirubah. Boleh aja. Value-nya dirubah boleh aja. Tapi yang harus dipikirkan adalah benar nggak sudah tersampaikan dengan baik, target customer-nya itu sudah benar, gitu kan? Walaupun mengatakan sekolah, tapi sekolahnya yang seperti apa? Disitulah yang nanti namanya market plan-nya itu di situ. Satu lagi. Saya akan ajarkan nanti. Gimana? Satu lagi. Ketika kita sudah membuat value, misalkan lampu saya garansi 2 tahun gitu ya. Harganya juga kita segmennya segmen up karena dengan harga segmen yang lebih bawah. Matur suwun. Saya akan menceritakan yang di perusahaan yang terbesar itu adalah Aqua. Saat awal-awal muncul air mineral yang murah-murah itu, Aqua sudah menjadi sebuah ketakutan di jajaran direksi. Ya, Aqua sudah takut itu awal-awal, tapi karena Aqua itu dimanajemeni oleh orang-orang hebat, gitu kan? Ya, maka muncullah Fit. Akhirnya apa? Aqua tetap tinggi penjualannya. Ya, dia memunculkan pertarungan yang intinya bertarung dengan yang bawah-bawah. Dia tidak menurunkan harga Aqua, tapi dia menaikkan harga Aqua. Ya itu Pak Mamin, yang harus dilakukan adalah seperti itu. Ya, dimunculkan Fit, letak semuanya yang pemain kecil-kecil itu. Ya, karena Fit keluar. Saya juga melakukan Pak. Toyota contohnya. Toyota sama Daihatsu, apakah itu miliknya satu orang? Iya. Toyota Avanza itu diproduksi di satu tempat sama dengan Daihatsu, Xenia itu. Satu pabrik. Ya, satu pabrik itu. Ini dikeluarkan Daihatsu, ini dikeluarkan
Toyota. Itu satu pabrik, satu orang itu. Pabriknya satu kok. Sama. Sama plek gitu. Dia kan punya Toyota punya yang tertinggi itu apa? Ada Fortuner, terus ada apa gitu kan. Tapi Daihatsu dia memang mainnya bawah terus. Tapi tidak mau Toyota itu, wah, engko sing laku Daihatsu terus, maka dia mengeluarkan Avanza. Terus kalau yang Kalia ada lagi apa? Kan sama itu miripnya. Ada yang Ayla sama apa itu kan sama miripnya. Apa Mas? Nah, Agdia kan sama. Itu di perusahaan sama, pabriknya sama di situ. Pabriknya satu. Saya kemarin dikasih tahu ini Mas Agung Kipa yang Sukoharjo itu. Podo Pak, aku disuruh kerja di sana. Aku ki gawe nggone Daihatsu. Sing Xenia, aku yo gawe nggone Avanza. Nggone Toyota gitu. Pabrik podo, kan modelnya podo cuma ganti tulisan aja. Nah gitu Pak Marmin. Jadi kalau main hacks gitu kan, kok bawahnya ada, mainkan bawahnya. Mainkan bawahnya, itu nulis mana Pak? Di sini Pak. Jadi buat model kanvasnya untuk yang kecil itu. Yang targetnya itu ini apa-apa ditulis nanti. Berarti setiap item kita membuat, setiap item itu kita membuat bisnis model kanvas gitu. Kenapa kalau kita membuat bisnis seperti ini? Ketika ini nanti didelegasikan kepada karyawan tuh fokus gitu. Ya, karyawan fokus atau kita itu bisa fokus, oh ini yang lampu gede Philip, oh ini yang lampu ini, oh ya fokusnya seperti itu. Terus jangan, aku kan nggak punya tim, iya nggak apa-apa, yang penting ada rule-nya gitu. Ya, ada rule-nya. Jadi kalau misalkan batik ciprat yang kelas high, ya, terus batik ciprat yang kelas bawah, sama ditulis kayak gini. Kok bisnisnya ribet banget toh? Kita kan mau tidak fokus di fase pertama tadi, bisnis mencari makan, tapi mau berkembang kan sampai menikmati hasil, kayak gitu. Bisa, nggak apa-apa. Saya juga nulis kok. CR ya. Ini piye carane yang sudah beli lagi. Cuma gitu aja. Apa yang harus dilakukan orang yang sudah beli lagi? Apa yang harus dilakukan? Biar dia tahu. Orang ini tahu gitu loh. Tahu terus bahwa bisnis kamu nggak mati. Apa yang dilakukan? Gitu aja. Gampang itu. Database customer. Ya, database itu juga penting. Database. Nah, Bapak Ibu, ini jangan sampai ini ada kesalahan fatal ya. Kita itu kadang berbisnis tidak punya data. Maksudnya tidak punya data customer kita. Tidak ada. Tidak ada data customer ini yang paling parah ini. Bagaimana kita mau mengembangkan gitu kan? Kamu nggak usah intinya gini. Kalau kita sudah punya database, ya kita nggak usah canvassing lagi, ini aja dikelola, dikasih informasi gitu kan. Dia akan beli kok. Nanti dia beli di bulan Januari. Setelah itu nanti dia beli lagi di bulan Februari. Udah kok. Customerku ternyata juga 10.000. Itu udah mengelola itu aja. Ya, mengelola itu aja. Makanya tadi perkataan saya yang paling berat itu adalah di 1 semester. Itu maksudnya. Ya itu terbukti. Dia setelah beli lagi dan nanti yang orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang keenam beli, nanti kembali lagi ke orang pertama, orang kedua, seperti itu. Yang berat itu hanya di 1 semester kalau melakukan dengan baik. Database, terus apalagi? Nah, ini yang dilakukan agar beli lagi. Promo disampaikan dengan apa? Promonya itu loh. Channelnya kan sudah disampaikan, sudah beli nih pertama. Biar dia beli lagi itu punya grupnya, misalkan grup BA gitu kan. Grup BA kan ada FB, IG ini kan. Terus apa lagi? Kontennya jalan terus. Ya. Ini harus tersampaikan, orang yang beli tadi itu biar beli lagi itu yang dilakukan. Kontennya juga harus terus. Nanti dikira kamu dia beli pertama, setelah itu dia nggak pernah melihat kamu berapa minta, dikira kamu tutup. Ya, kamu iklan terus nggak apa-apa, terus gitu kan. Dikira kamu tutup sehingga dia itu nggak pesan lagi. Ya, ini yang dilakukan, dilakukan terus. Nah ini yang dilakukan. Gitu ada. Sistem itu artinya bahwa kita mendapatkan uang. Mendapatkan uang itu dari apa? Misalkan dari sini jasa foto. Coba ya. Dari foto kan? Ini kan foto bisnisnya kan? Jasa foto.
Terus yang kedua, mendapatkan uang lagi dari mana? Dari ini. Kalau jasa foto mendapatkan uang lagi dari apa? Apa kira-kira yang bisa dijual? Rias biasanya. Hah? Servis Ah. dari tukang rias. Oh, bisa aja. Ya, silakan seperti itu. Didandani Pak. Bayar kok nek didandani bayar kan gitu kan. Contoh di tempat saya itu di sini nih penjualan sing anu ya, kan ada 3. Penjualan produk 1. Terus yang kedua itu penjualan reduksi sisa produksi. Residu. Terus yang ketiga menjual kertas, 4 menjual botol. Memang poin intinya gitu yang bisa menghasilkan misalkan punyanya Mas Yoyo, dari tempat Mas Yoyo tuh airnya dijual enggak ditulis Mas. Airnya. Sisa limbahnya dijual. Pokoknya ini harus menghasilkan uang, jangan sampai enggak menghasilkan uang. Barang-barang residu itu juga harus dipikirkan. Bicara menghasilkan uang. Gitu kan? Di sini. Revenue stream itu adalah piye caranya menghasilkan uang. Kalau iklan terus promosi pameran itu juga masuk di Yang dulu awalnya ya, awal-awal yang tahun kemarin itu laku di angka 300.000. Bulan Januari kemarin itu bisa mencapai yang sama, residunya sama, itu mencapai 2.300.000. Dari yang lalu gitu lah, yang lalu itu dia itu hanya menjual mendapatkan 300.000, dirubah sama anak-anak, diciptakan menjadi produk baru, terus ditulis BMC-nya lagi, itu bisa menghasilkan 2.300.000. Mana saya lihat, mana lihat keuangannya saya lihat. Ini Pak. Karena kenapa? Karena dia menciptakan produk baru, dijual jadi keset, seperti itu. Terus yang baju-baju ini dibuat jadi baju, gitu kan kurang R-nya apa-apa gitu kan. Yang terpenting bagaimana caranya ini tidak merusak di KNA gitu, atau di yang lainnya gitu. Dia diciptakan baru, produk baru. Angkanya dari 300, dari 200.000, 2 juta. Oh bagus gitu kan. Nah di sini. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Itu ada 800 berapa gitu kan. Terus perusahaan juga ada yang udah sekarang UMK nggak berani loh Pak, nggak bisa loh gitu kan. Lah ya dihitung dari perusahaan kekuatannya berapa, gitu. Ada juga ilmunya itu. Ya, nanti kita belajar terus, nanti kita akan semakin pintar, bisnis kita akan semakin tumbuh, gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan di revenue stream? Aktivitas itu adalah aktivitas kunci ya. Aktivitas itu adalah aktivitas kunci. Ketika kita tidak melakukan, maka bisnis itu tidak jalan. Gitu. Apa kira-kira aktivitas kunci ketika kita tidak melakukan, maka bisnis itu tidak jalan. Kita ngambilnya dari sini. Promosi, berarti aktivitas kuncinya apa? SBIG, berarti aktivitasnya apa? 1. Online atau upload, gitu kan ya? Upload di sosmed. Bikin konten. 2. Membikin konten, gitu kan? Ya. Ya ini aktivitas kunci. Membuat konten. Kalau ini tidak dilakukan, maka bisnisnya ini tidak jalan. Diambil dari ini, customer relationship dan channel ini. Diambil dari sini. Apalagi ya, gitu kan? BPG promosi berarti apa? Ikut seminar, misalkan seperti itu. Atau ikut pameran. Ini adalah aktivitas kunci yang harus dilakukan. Misalkan Pak Marmin, apa aktivitas kunci? Membuat produk. Ya, membuat produk. Misalkan foto. Ya, foto. Memfoto itu adalah aktivitas kuncinya. Cari utangan. Jangan. pengembangan produk bisa. Sah. Alhamdulillah semua. Aktivitas kunci toh, mengembangkan produknya gitu kan. Nah, aktivitas yang intinya kalau tidak ada aktivitas itu tidak jalan. Rapat apa boleh? Itu timku meloro itu Pak. Mau rapat apa gitu kan? Kok mau rapat apa gimana? Jadi kan bisnis mau besar kan nggak ada rapat sama sekali, terus gimana gitu kan? Ya, kita mau bisnisnya bisa padahal rencana kita tuh besar. Aku dulu ya awal-awal nih rapat apa ya? Awal tahun-tahun pertama itu rapat apa? Ngumpul-ngumpul kayak ini, wes dodolan nang cah. Ternyata wes Pak, wes
Wes, upload dong, wes. Tapi setelah kita membuat market plan, mangan. Hari Sabtu itu saya datang setoran, gitu kan. Setoran market plan-nya maksudnya. Besok kita rencananya adalah hari Senin Pak, hari Senin pagi saya begini, siang saya begini, sore saya begini, Selasa terus Rabu sampai Jumat. Oke. Yang kemarin gimana hasilnya? Yang kemarin ini Pak, wah ini kita ada janjian seperti ini pesan begini. Ada. Ya, saya besok jalannya ke arah ini Pak, satunya. Senin kita mau ke Purwantoro. Arahnya adalah ke SD ini. 2 kita menuju ke lapangan. Siangnya kita ada janjian, kita akan ketemu dengan pelatih olahraga ini karena jersey kan ya. Pelatih ini. Yang nanti malamnya begini. Nanti hari ini free Pak. Nah, online di sini 100%. Ya itu, kita lihat aja gitu. Hasilnya kemarin gimana? Hasilnya begini. Sudah di review belum? Sudah di follow up belum? Sudah Pak, katanya dia membuat di bulan sekian. Karena nanti di situ ada acara jalan santai katanya. Sekolahnya ini nanti ada HUT Pak. Insya Allah dia akan pesan. Di bulan ini di follow up terus. Di ini ada apa yang harus kamu lakukan selama menunggu sampai bulan Desember itu gitu kan. Atau sampai bulan terlaksananya itu. Dia menuliskan 1, selalu mengomentari statusnya. Nah, selalu mengomentari statusnya. Kalau dia jalan-jalan gitu kan, wah selamat Bu, gitu. Selamat Pak, gimana ini Pak tempatnya Pak? Gitu. Oh ini saya digadang di ini gitu, wah selamat Pak. Itu harus ada aktivitasnya. Karyawan kok pengen meneng bae mangkat duduk ngono kae. Apa masalah kan Mas? Harus ada ininya. Ya, jangan karyawan cuma duduk-duduk gitu. Enggak apa gitu. Seperti itu. Ya, ada plannya. Jadi karyawan ini jelas apa yang dilakukan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nek Sabtu karena Sabtu itu karena 5 hari kerja kan, Sabtu wis. Kata saya gitu. Kalau di produksi sama. Hari Senin ngapain? Memproduksi. Ya, dia sudah fokus di produksinya masing-masing. Enak kalau diproduksi gampang, dia tidak membuat plannya sudah jelas. 1, saya sebagai cutting mengerjakan seluruh cuttingan. 2, saya menjahit berarti saya menjahit. 3, saya pricing berarti fokus di pricing gitu. Tapi kalau di marketing, banyak banget itu. Terus di keuangan. Misalkan di keuangan, apa tugasnya? Dia harus belajar ilmu tentang keuangan. Ya, bagaimana caranya efisiensi? Jangan kamu marketing jalur duit kamu lepas aja gitu kan. Harus keuangan pinter-pinter. Gue apa Mas? Aku harus kanvasing ngendi? Aku harus promosi dan masalah oleh. Jadi keuangan itu juga harus kuat. Boleh. Mana akuntansinya kemarin? Ini ngono. Lho iki kurang 50.000 ngono. Dalam ke 50.000 itu. Kurang 20.000 Mas. Walah 20.000 gue parkir lho ngono. Sik parkirmu dihitung sik. 1 nang endi? Loh, kurang 5.000 Mas. Mana uangnya 5.000 mana sini? Duit kowe iki. Lho aku laporan iki kan. Keuangan juga harus begitu. Ya. Lah aku keuangan aku dhewe lho, ya tulisan. Karena kenapa? Karena nanti kalau kita tidak punya karyawan, kita nggak punya ilmunya, nggak apa-apa ditulis. Aku kemarin juga sama. Aku dikasih duit dong. Aku kemarin sama kamu dikasih uang 200.000. Saya bawa 100.000, tapi kok angkanya, kok duitku entek kabeh ngono aku. Kok 3.000, kok 300 habis. Kita catat Pak. Ini setara di nota Pak Hasan tuh habisnya itu 160. Tapi duitku entek lho, 300 itu ngono. Lho ngopo ya ngono aku? Kan kamu kan ngasih saya 200.000. Di dalam dompet saya itu ada 100.000, tapi duitku entek ngono. Lah ini notanya Bapak itu 160. Pikir-pikir, bocah ngono. Harus mengembalikan 40 Pak gitu kan. 40.000 dikembalikan. Ya maksudnya itu kok duitku entek kabeh iki lho maksudku lho. Konsumsi loh, ini ada konsumsi lah Pak, jangan makan gini habisnya sekian kan. Terus itu kan parkir itu ya diparkir di mana aja, parkir di tempat ini 2.000, saya ngasih 5.000. Nah ini berarti jenengan harus mengembalikan Pak. Itu uangnya jenengan sendiri karena waduh ngono aku ya wis bisa aku kan gajian saya kita ngono aku. Gajiannya besok Pak, ya wis ditulisin di situ saya kasbon nanti gajianku dipotong.
Aku gajian lho Pak, orang anu lho Pak, aku nggak ngambil mana uang nggak gitu loh. Aku digaji sama perusahaannya digaji. Ya Pak, nanti ini kasbon pasti ya Pak, ya wis tulisan kasbon. Kasbon. Aku mikir yang dia, tak eling-eling terus gitu kan. Nomornya harus nomor kantor, nggak boleh nomornya dia. HP-nya boleh punya dia kalau nggak ada. Penting nomornya, kan bisa kan? Nomor itu bisa nomor 2 nomor kan? Syaratnya saya akan terima punya kamu, tapi kamu pakai nomor itu. Itu aja, jangan takut-takut. Ya, saya kewalahan, saya kecolongan dulu awal-awal nomornya pakai nomor dia pindah nomornya ke dia semua. Tapi alhamdulillah karena saya bisnisnya dengan Allah, dia tetap datang ke nomor yang baru. Dia menghubungi website, dia menghubungi IG-nya, Mas. Kok ini pindah di sini ya? Kok nggak di KNA Sport Balas ini? Oh iya, nomornya pakai ini. Makanya itu ketika marketing wajib dibelikan nomor khusus nomor, dan jangan lupa diisi paketannya. Takutnya engko kebakar, kebawa baru rasa digunakan. Wajib. Ketika dia mau keluar, nomornya itu dipindahin. Terus datanya masuk kemana? Datanya harus ke website, ke emailnya. Email juga kita sudah aktifin. Nomor WA-nya ini, emailnya ini, dan itu data penting di dalam sebuah perusahaan. Dia cuma menjalankan aja. Kalau menyimpan nomornya harus ke email. Jadi nomornya dipindah, nomornya itu kan masih ada. Itu ya, jangan sampai nomor itu pakai nomornya dia. Jangan sampai. Website saya bobol gara-gara dulu cara mengaktifkannya itu menggunakan nomornya karyawan saya. Setelah itu dibobol, dikunci lagi, dia harus tanda tangan menyerahkan PIN-nya diganti. Kalau enggak, saya pidanakan. Website saya rusak, nggak bisa ditonton. Setelah dia keluar langsung rusak. Panggil, nah, kamu serahkan semua, kalau enggak saya pidanakan. Udah dia langsung menyerahkan semua, terus diganti PIN-nya, diganti nomor HP-nya, selesai. Udah. Nah setelah itu kita harus belajar bahwa semuanya harus pakai nomor dari kantor, nggak boleh pakai nomornya orang itu. Saya akan terima semua adalah resource yang ada di tempat kita. Itu apa? Yang pertama SDM penting. Nenek wonge nggak mungkin jalan, ya nggak? Nggak mungkin jalan. Satu adalah SDM. 2, pabrik misalkan yang produksi, ya itu. Terus apa lagi? Produk, yang jasa, yang mau menjual lampu ya produknya. 3, pabriknya. Kalau foto apa? Fotonya, produknya. Produk fotonya itu 3 ditulis. Kalau dia punya pabrik ya ditulis pabrik. Ya, key result-nya tuh di situ. Nah, kreativitas dan key result ini adalah kuncinya. Ya, yang ada apa aja ditulis saja di situ. Hah? Oh bukan. Uang nggak? Apa uang? Uang. Modal. Kan nggak ada uang kan tetap bisa jalan. Nah ini yang sering pebisnis awal-awal itu kalau kita nggak punya modal nggak bisa jalan. Sudah kok. Saya mencontohkan ya. Dulu itu saya awal-awal ternak. Setelah ternak, saya tuh mikir, ini nek pengen tak gede nih, saya harus punya modal. Setelah itu saya ke BMT. Mas, aku nek kan harus beli pakan yang banyak maksudnya. Ya kan? Beli pakan yang banyak. Karena ini kebutuhannya kalau ternak itu hanya dipakan. Membeli ayam misalkan ayam ya. Ayamnya DOC-nya tuh gampang. Tapi yang paling banyak itu dipakan. Saya mengajukan ke BMT. Bisa nggak aku pembiayaan pakan? Bisa. Setelah itu saya datang ke tempat tokonya itu, ke toko pakan. Ya ke toko pakan, saya ngomong, Pak, saya mau beli pakan, Pak. Tapi kalau saya kebutuhannya itu 1 bulan sampai panen itu adalah 20 sak. Cuman kalau saya nanti bayar ambil semua, itu kan waktunya kan 50 hari, nanti kan telah gosok Pak. Saya bilang begitu. Nah terus, ya saya mau beli 20 sak, saya bayar, tapi saya titip di sini. Nanti saya pas waktu ambil, pokoknya saya tuh cuma 50 sak gitu kan. Saya ngambil. Kalau misalkan nanti ada kenaikan harga, yo hitungannya gimana lah Pak? Maksudnya saya nambah enggak apa-apa, yang penting pakan tuh di sini kan baru semua, saya dapatnya baru semua. Kalau tak ambil 50 sak itu nanti gosok ya Pak.
Terus dia ngomong begini sama saya, wah ini cocok ini. Gimana kok cocok Pak? Kamu nggak usah gitu kan? Ya karena uang saya itu saya pembiayaan Pak, pembiayaan di BMT. Kalau di BMT itu kan harus dibayar, lalu kamu ngambil. Kalau saya pinjam uang enak aja. Kalau saya diperbolehkan pinjam uang gitu kan, cuma kan itu riba. Maka pembiayaan beli ini. Enggak, maksud saya kamu nggak usah beli, nggak usah pembiayaan ke BMT. Terus gimana? Dah, kamu ngambil butuh pakan, kamu ambil aja pakan. Terus nanti ngambil lagi pakannya. Nanti setelah panen, kamu ke sini. Tagihan kamu segini, tinggal dibayar. Oh gitu ya? Iya, udah. Aku dakwahnya tuh di situ. Kalau kamu enak, kamu kan guru di IT katanya. Iya, kok tahu? Iya, saya tahu gitu kan. Saya dakwahnya di situ. Jadi udah ambil aja pakan, nanti tinggal tulis Pak Hasan hari Senin ngambil 1 pakan, 2 ngambil 2 ini. Ada totalnya. Udah kamu nggak usah pembiayaan gitu kan. Oh iya. Siapa partner kita? Gitu kan? Bisa aja kita tidak menggunakan gini. Aku tidak usah upload. Karena ada partner yang menawarkan sosial media. Pokoknya urusan konten pasaran aku. Kita tidak usah membayar gaji karyawan, gitu kan? Di situ ada partnernya. Siapa kira-kira? Yang tukang foto, Pak. Apa, Pak? Nanti, Pak. Apa ya partnernya dari tukang foto? Artis misalkan gitu. Make up. Iya. Make upnya tokonya apa? Kalau lampu apa Pak Martin? Yang kamu beli? Partnernya. Supplier-suppliernya itu. Tulis. Jangan nanti arahnya itu adalah ke supplier itu kita membayarnya dengan saat itu. Loh, kita butuh modal, kita tuh butuh membesarkan dengan ditulis. Ini misalkan PT apa, 2 supplier apa, misalkan kain Mas, supplier kainnya itu. Ditulis semua sampai akhirnya di sini itu sedikit. Distribusi itu kan nanti kalau distribusi dia kan mengeluarkan uang kan, karena ada kayak partnernya gitu kan. Nah, saya nggak mengeluarkan bensin, cuma bayar ini lebih murah. Dihitung, kayak partnernya dihitung semuanya. Gitu kan. Nah, kayak partner di tempat kami juga sama banyak. Kain di tempat ini, kertas di tempat ini, terus tinta di tempat ini, gitu. Terus di tempat kami juga ada revenue streamnya ini, pemasukan ini dari apa? Dari jasa pengiriman di sini nih. Jasa pengiriman termasuk di sini nanti ke partnernya pos, JNT ngasih harga ke saya. Pada datang gitu, Pak. Kalau saya yang mengirim kata JNT, saya kasih diskon 25%. 25% Mas. Wow. Ini loh, ID Express ngasih 30%. Berani Pak? Berani. Kita hitung ulang. Pak, kami bisanya 27% nih Pak. Enggak apa-apa. Mau nggak Pak? Mau. Kita dapat di situ. Ya kan dapat pemasukan di situ juga. Kita datang karena kenapa? Karena ketika kita sudah cek, paling murah pengiriman di situ menggunakan JNE. Paling murah di situ itu JNT, paling murah di situ ada kargo. Gitu. Kita di sini mendapatkan nih, kayak partnernya ditulis JNT. Wah, adminnya ini ya, uang masuknya di sini Pak. Sama Pak Marmin, nanti jenengan itu juga mereka itu akan datang sendirinya Pak. Langsung ke cost struktur. Ini adalah uang yang dikeluarkan. Cost struktur itu. Uang yang dikeluarkan yang pertama itu adalah gaji. Karena kan ada karyawannya. Terus yang kedua, pembelian produk, ya. Terus di sini ada apa? Ada distribusi, berarti uang bensin. Ada lagi uang listrik, bayar listriknya ditulis. Uang, ya kalau uang makan sudah masuk di gaji gak usah. Nah beda, kan ada masuk gaji. Kalau uang makannya beda, ya berarti itu dimasukkan uang makan. Terus ada lagi apa namanya di bensin, terus ada biaya promosi. Ini ada iklannya kan? Berarti ada iklan. Berarti ada biaya iklan. Terus keempat, dia pakai data. Tulis. Nah, itu nanti wis ketemu wisan data apa lagi yang dikeluarkan. Nah, itu ditulis gitu kan. Ya. Selesailah bisnis model kanvas. Selesai kan? Nah, selesai. Jam berapa sekarang? Sudah, itu selesai.
Ya, bisnis model kanvas ini selesai. Di sini. Ini adalah kerangka dasar. Ya, kerangka dasar. Dari sini nanti ada lagi. Turunkan lagi menjadi apa? Ada marketplace. Terus di sini tadi malam saya mengajarkan tentang pokoknya mbak sing tempat cuci ini sampingmu ngubui, jangan jadikan musuh. Suatu saat dia butuh, kamu butuh mereka. Orderannya banyak, kamu berikan kepada dia untuk mengerjakan, mencuci. Oh iya. Gitu. Penjahit itu juga sama. Dulu itu gontok-gontokan, gontok-gontokan. Wah, Gontok-gontokan pakai jarum. Saya mengajarkan jangan dijadikan kompetisi, jangan jadikan musuh. Kau jadikan saudara. Enggak, Pak. Saya kemarin telepon, Mbak, kowe iso nambah jahit 100 besok jam 8 udah. Wis potongan belum? Sudah Pak, bisa. Tak kayak Pak Nyong. Lu kenapa mau kan Pak? Terus pokoknya jam 8 jadi tuh Pak. Iya. Ya. Ini berarti ilmunya keren iki ngono aku. Iya. Tak kasihkan. Katanya, jadi udah Mas. Sudah Pak, pagi sudah jadi Pak. Ternyata dia juga menerapkan ilmu itu. Kompetitor dijadikan sahabat. Dia menerima, ya dia minta tambahan Pak, tapi tambahannya dia nih Pak ditambahin 1000 ya Pak. Dia nggak apa-apa 1000. Ternyata dia ngambil keuntungan dari 1000 itu, kompetitornya kon baik itu. Dikasih, besok garap 10 tau, 10, oke garap 10 ya, 10. CRT, rampung, sak durunge jam 8. Sangar menurut menerangkan ilmu nih, iya dong, kan diajarin seperti itu gitu. Oh iya, bagus. Ya dia untung, dia nggak mengerjakan tapi untung 1000 Pak. 1000 dikalikan jumlahnya kan untung. Karena yang menjahit bukan dia. Pokoknya dia menerima, tapi dia disuruh dia dong. Didorong kamu kayak gue. 10 serampung. Malam udah selesai. Kenapa? Ya kan diajarkan kompetitor katanya nggak jangan dia jadikan musuh. Aku tawa. Sip. Tulisin lagi. Sekarang kan jangan cuma nulis sepengetahuan sekarang, tapi untuk bisnisnya itu benar-benar ditulis dan iya sesuai dengan targetnya, insya Allah berhasil. Ini kudu gede. Dan dilakukan, jangan tidak dilakukan. Kalau nggak dilakukan nanti nggak berhasil, cuma jadi awang-awang aja. Ada yang mau tanya ya? Nanti marketingnya pakai marketing plan, rencana marketing, ada lagi programnya. Terus bagaimana uangnya biar tidak habis? Di sini ada pelatihan laporan keuangan. Gitu, Bu. Masih harus belajar. Iya, kan sunnahnya gitu kata Rasulullah itu kan belajarlah dari liang lahat sampai liang kubur. Kerangka besar. Kerangka besarnya ini yang ditempel di ruangan jenengan. Gitu. Nih kalau misalkan begini nih ya, kan kita sudah tahu nih rangkanya. Oh, berarti ada FB, ada IG, berarti ada pelatihan FB, IG, dan WA. Gitu. Oh, segmennya ini sekolah yang mana? 1, 2, 3, 4. Semuanya capek loh. Nggak tercapai. Targetnya nggak tercapai Pak. Aduh man, muridku ini cuma 6. Gue harap nang kene ki arep moto wong 6. Enggak apa-apa. Kan sepertinya enggak apa-apa gitu kan. Mas, muridku yang 1 lho, aku les lho iki karo muridku. Aku arep foto. Makanya di sini kan ada yang namanya customer segmen itu dihitung apakah kita mau levelnya kecamatan ataukah levelnya kabupaten, apakah levelnya karesidenan, apakah levelnya nasional. Itu nih. Ya, kalau nasional udah kita itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ustadz Hasan yang sudah memberikan materi fondasi bisnis ya. Mudah-mudahan dari materi ini kita tersemangati lagi untuk belajar membangun usaha kita ya. Tapi yang selama ini kita belajarnya sendiri, main sendiri, bisa mulai masuk membangun usaha yang betul-betul bisa kemungkinan besar. Sebenarnya banyak juga di Dapil 3 ini kan untuk beberapa teman-teman yang punya usaha, cuman memang
belajar usaha, membangun usaha itu sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan. Dari dulu buka kelas itu kurang begitu diminati. Padahal ini demi kemajuan kita. Maka ya mungkin adalah mas kowe sinau ya orang maju-maju sama itu kayak ngono kuwi ya. Kita belum bisa menjadi hujah istilahnya. Ya iya toh, dong aku sing sinau yang ini orang maju-maju mana belum yang seperti itu. Oke teman-teman, sudah tambahan saja. Sekali lagi ini adalah basicnya, dasarnya, ada target market, siapa customer kita, ada macam-macam tadi masih perlu penjabaran. Dan insya Allah Ustadz Hasan siap ketika kita minta untuk mengisi dari fondasi usaha, yaitu keuangan, bagaimana marketing, bagaimana membangun sistem usaha. Insya Allah beliau siap dan monggo kita manfaatkan, kita semangati diri kita, keluarga kita. Karena nggak bisa kita suami istri belajar sendiri, harus bersama-sama. Sekali lagi biar kompak satu keluarga belajar bersama-sama, minimal suami istri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir dapat ridho Allah, dan saya sebagai pelajar mengantarkan Ustaz Hasan. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan kurang berkenan. Ya, ada tambahan? Ini jadikan PS saja. Jadi pertemuan berikutnya ini dikoreksi. Jadi tiap orang kita harus bikin ini, meskipun sudah jalan usahanya. Jadi nanti apa yang kurang, apa yang mungkin ini nanti kita dibijaknya lah. Ya. Mau tanda? Satu lagi diingatkan, kita masing-masing dengan usaha kita membuat ini ya, membuat apa nih, roadmap dari usaha kita. Siapa market kita, siapa customer kita, siapa bagaimana strategi kita, nanti semuanya bikin seperti ini. Nah orang bikin kayak gini ya nanti ya orang lurus. Itu sepakat nggih? Mohon maaf, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.